Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama dari oracle kamu adalah healing heart gitu di waktu lampau. Efeknya berasa sampai sekarang. Ini adalah proses kamu. Mungkin ya ini signifikan dengan hubungan romantis kamu. Gitu kayak kamu butuh waktu untuk memulihkan hati kamu atau bisa jadi ini pemulihan hidup, kayak pemulihan diri kamu secara tema besar gitu. Jadi kayak semua hal mungkin kamu kayak berusaha ngeliat lagi kayak pola-pola tertentu yang terjadi mulai dari kamu kecil, kamu beranjak dewasa, dinamika-dinamika yang juga berulang dalam hubungan-hubungan di hidup kamu, pertemanan, hubungan romantis. Jadi kayak kamu melakukan banyak perubahan dengan melihat nih, melakukan pemulihan dengan kayak melihat pola-pola tema tertentu yang ada di hidup kamu. Dan di sini tema sekarang, dan itu semua membawa membawa dengan sword and rose ini membawa kayak momen pencerahan gitu, momen clarity, ada sesuatu yang terungkap, mungkin ya selama ini lolos dari pandangan kamu, kayak misalnya dinamika yang kamu bawa dari keluarga kamu, dinamika latar belakang keluarga besar, budaya, sesuatu yang background kamu itu mempengaruhi banyak hal gitu ya di hidup kamu, termasuk hubungan romantis kamu ya. Dan itu momen pencerahan kamu mulai melakukan nih secara sadar gitu, oh ternyata ini dinamika yang aku bawa dari keluarga aku gitu, dan ini kayak aku nggak sadar nih pengaruh alam bawah sadar, aku juga ulang tema-tema seperti ini misalnya di hubungan romantis aku, di hubungan pertemanan aku, hal semacam itu. Dan nggak terbatas pada hubungan-hubungan di hidup kamu ya, bisa jadi juga ada momen pencerahan lain gitu yang berhubungan dengan keberhargaan diri kamu, inner child kamu, kreativitas kamu, hal-hal semacam itu. Jadi semakin terbuka nih pencerahan itu, semakin kamu melihat lebih luas, lebih jauh lagi bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Dan di waktu yang akan datang dengan Grim Reaper ini adalah sebuah ending, kayak mirip death temanya gitu, sebuah ending. Kamu mungkin memutuskan ya, kayak ngekat sesuatu, hubungan-hubungan tertentu, cara cara berpikir, cara hidup tertentu, dengan tadi ada momen pencerahan gitu, ada yang berubah dengan kamu banyak melakukan pemulihan, inner work, hal-hal semacam itu. Dan ini bisa jadi juga chapter baru dengan ini nih, energi kamu keluar dengan rumah kelima. Ini ada rumah kamu ya. Di sini adalah temanya kreativitas, passion. Rumah kelima itu rumah kreativitas, passion, inner child juga, self juga, tentang diri kamu gitu. Kamu melihat diri kamu, keberhargaan diri kamu. Terus itu tema-tema rumah kelima. Bisa jadi mungkin ada hal-hal yang tadinya kamu tidak lakukan karena misalnya faktor kamu dengerin orang lain, ada kamu memprioritaskan hal-hal yang tanda petik praktikal terlebih dahulu, atau memang itu tadi kamu tidak masuk ke dalam hal ini karena banyak faktor dari latar belakang background kamu gitu ya, yang mempengaruhi, misalnya pengaruh perkataan anggota keluarga besar kamu. Mungkin kamu hobi melukis, contoh aja melukis tapi nggak didukung keluarga, ya udah gitu, sekarang kamu udah bisa ngasih boundary atau kamu udah bisa menjauh, terus kamu belajar melukis lagi, atau kamu melakukan hobi-hobi yang tadinya kamu lakukan terus terhenti entah karena faktor apa. Jadi ini kayak fase baru untuk energi kreativitas kamu, passion kamu. Bisa jadi juga kamu dengan healing ini, kamu misalnya awalnya itu semacam membantu proses healing kamu, tapi kamu jatuh cinta dengan hal-hal baru yang kamu lakukan, terus itu membawa chapter baru di kehidupan kamu, bisa hal-hal semacam itu. Jadi ini fase baru inner child kamu, fase baru kreativitas dan passion kamu ya. Aku mendapatnya dengan proses healing yang udah beberapa waktu ini berjalan atau dari waktu lampau ya. Lalu tema besar kamu adalah Five of Pentacles dengan The Star yang tadi. Kayak aku melihat ada faktor gini, keberhargaan diri gitu. Seberapa kamu melihat bahwa diri kamu berharga. Bisa jadi itu tadi ya, sesuatu yang kamu bawa, dan dengan dinamika itu kayak kamu merasa, ah gue nggak cukup berharga untuk dicintain, ah gue nggak cukup berharga untuk melakukan hal yang gue cintain, kayak gitu ya. Tapi dengan Five of Pentacles jadi tema besar kamu dikonfirmasi sama Star, dan aku sebenarnya bingung sih ketika seorang Leo gitu bisa punya problem dengan rasa percaya diri gitu. Aku selalu bilang kamu tuh pusat tata surya, harusnya kamu tuh bersinar, bersinar untuk diri kamu dan bersinar untuk orang lain gitu ya. Bukan secara secara sombong atau arogan, tapi kamu bisa melihat bahwa diri kamu berharga ya. Nih, dengan dikonfirmasi Star, Star itu pertama energi tentang bersinar. Lalu berbicara juga tentang energi pemulihan. Itu tadi ya, aku udah bahas di awal, ada energi pemulihan dan juga mengikuti panggilan hati. Yang tadi aku bilang ini fase baru tentang energi inner child kamu,
energi kreativitas kamu dan kamu mulai mendengarkan panggilan itu, hal-hal yang mungkin tidak terdengar atau kamu abaikan selama ini. Dan dengan kamu udah banyak melakukan proses healing, kayak itu panggilan itu udah mulai terdengar dan kamu belajar nih secara intuitif nih mulai ngikutin panggilan hati kamu. Lalu yang jadi blessing kamu adalah King of Pentacles dan Ship. Ini ada perubahan yang signifikan untuk bisnis, finansial, pekerjaan. Lalu yang berikutnya juga gini, kamu memulihkan misalnya father wound, mother wound, atau kayak karma yang dibawa secara turun-temurun gitu ya. Aku mendapatkannya kayak ancestral trauma gitu. Ada hal-hal yang kita wariskan secara energetik, secara turun-temurun gitu. Semoga ini bisa dipahamin dan dengan kamu banyak melakukan pemulihan dengan diri kamu, kamu juga bisa membawa energi yang baru buat generasi berikutnya dan juga secara kolektif kamu juga berkontribusi gitu. Ya, ini yang aku dapat yang berikutnya adalah kayak berpindah tempat gitu. Ada perpindahan tempat, kayak pekerjaan baru, atau bisa jadi juga yang tadi energi kreativitas kamu itu atau chapter baru dengan inner child kamu itu membawa kamu ke sebuah tempat yang tadinya bahkan kamu nggak berpikir sebelumnya kamu akan berada di situ. Seperti apa? Surprise. Itu surprise semesta buat kamu. Nanti ada saatnya kamu berpikir kayak kayaknya versi diri gue 5 tahun lalu nggak akan berpikir deh bahwa gue akan berada di sini. Sama kayak aku dengan channel tarot ini ya. Kalau kamu tanya aku 10 tahun lalu, 5 tahun lalu aku akan baca tarot dan akan bikin channel YouTube, itu nggak akan terpikir sama sekali sama aku. Ada hal-hal magical seperti itu yang kayak cuman semesta, Tuhan aja yang bisa menuntun jalan kamu ke situ sih. Oke, yang berikutnya yang jadi tantangan kamu dengan Devil dan Garden. Gini, Devil ini kan sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, sesuatu yang entah kita sadar, entah kita nggak sadar, sesuatu yang udah nggak sehat, sesuatu yang udah kayak obsesi, sesuatu yang berulang-ulang kayak berputar-putar di tempat yang sama. Ya, jadinya bikin capek sendiri, jadinya bikin lelah sendiri. Dan ini dengan Garden bisa jadi ini sesuatu yang berulang-ulang atau sesuatu yang gak sehat dengan anggota keluarga, dengan orang-orang di sekitar kamu, atau bisa jadi juga kayak masih ada nih penonton aku yang memikirkan pendapat orang karena orang banyak. Garden itu melambangkan orang banyak gitu. Jadi untuk hal-hal yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan itu sangat dipengaruhi dengan kayak masih ada yang mikirin loh pendapat orang gitu. Contoh aja, kayak aku selalu kasih contoh paling gampang gini. Ketika kamu misalnya kamu pengen nyanyi, terus kamu pengen upload di sosial media kamu atau kamu bikin sosial media baru. Terus kamu nanti kalau dilihat si ini, dia bilang apa ya, aduh suaraku bagus gak ya? Kayak hal-hal semacam itu ya. Padahal aku selalu bilang ketika kamu dapat ide, inspiring action, lakuin aja dulu selama intensinya nggak menyakiti orang lain atau menyakiti diri kamu ke depannya dan kamu sadar itu, ya udah lakukan aja dulu ya. Ini sebuah reminder buat kamu. Lalu ini ada komunikasi tidak terduga sih, kamu nggak bakal expect hal ini, atau ini berhubungan dengan dokumen-dokumen atau pekerjaan ya, karena Moon dikonfirmasi sama letter itu bisa berhubungan dengan dokumen, bisa berhubungan surat menyurat, bisa juga kayak kontrak, bisa juga kayak komunikasi ya. Dan demun itu sesuatu yang tidak terlihat, sifatnya di balik layar, kekuatan semesta yang mengorkestrasi sesuatu atau tidak terduga gitu, karena dia tidak terlihat tadinya ya. Ini berhubungan dengan alam bawah sadar atau sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kamu, menurut aku ya, hal-hal yang berhubungan dengan letter tadi yang sudah aku sebutkan, kamu gak akan menduga itu. Lalu dengan advice kamu Six of Cups dengan Moon, kayak shining the light on your past yang pertama. Tapi aku kayak gak perlu merimain ini ya, karena seperti yang kamu sudah cukup banyak apa ya, awareness kamu sudah banyak yang berubah dengan proses healing yang kamu lakukan. Lalu yang kedua, kayak nostalgia masa lalu bukan untuk memutar waktu, tapi untuk menghidupkan hal-hal yang sempat kamu pendam atau sempat kamu hentikan karena banyak faktor gitu. Misalnya kayak hobi yang tadinya kamu lakukan terus tidak kamu lakukan, atau hal-hal menyenangkan dari masa lalu, kayak waktu kecil nih aku suka makan ini nih, aku pengen makan itu lagi deh, kayak hal semacam itu ya. Kayak nostalgia masa lalu bukan ingin mengulang kembali waktu, tapi lebih kepada mengingat hal-hal menyenangkan dari masa lalu yang bisa naikin mood kamu gitu ya. Itu advice buat kamu. Dan bisa jadi juga sih memang ada kemungkinan walaupun kecil ya, komunikasinya itu tidak terduga dari orang masa lalu gitu, karena ada Moon dan Six of Cups itu bisa jadi memang kemunculan orang dari masa lalu. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.